Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, jujur saja, siapa yang setiap pagi sempat melirik saldo rekening sambil berharap ada kabar tentang rapel pensiun 2026? Tenang, Anda tidak sendiri. Dalam beberapa minggu terakhir, isu pencairan rapel dan kenaikan gaji pensiunan kembali ramai diperbincangkan, terutama menjelang akhir Februari. Informasi yang beredar memang beragam. Ada yang menyebut rapel segera cair, ada juga yang mengatakan masih menunggu aturan teknis. Karena itu, penting bagi kita untuk meluruskan informasi berdasarkan rujukan resmi, bukan sekadar kabar dari grup WhatsApp. Dasar kebijakan kenaikan gaji ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, dijelaskan adanya penyesuaian gaji bagi ASN, aktif maupun pensiunan. Kenaikan ini mulai berlaku sejak 2025, namun pembayarannya direncanakan dilakukan secara rapel pada 2026. Artinya apa? Artinya, kenaikan tersebut secara administratif sudah dihitung, tetapi pencairannya menunggu kesiapan anggaran dan mekanisme teknis dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi, walaupun kebijakan sudah memiliki dasar hukum, pelaksanaannya tetap harus melalui prosedur formal. Persentase kenaikan yang diperkirakan bervariasi. Golongan I dan 2I disebut akan mengalami penyesuaian sekitar 8%, golongan tertiary sekitar 10%, dan golongan IVU bisa mencapai kisaran 12%. Namun perlu ditegaskan, angka ini merupakan estimasi berdasarkan struktur kebijakan yang beredar dan masih bisa mengalami penyesuaian teknis. Kenaikan ini tentu menjadi harapan besar, terutama menjelang bulan Ramadan 2026. Banyak pensiunan yang berharap rapel bisa membantu kebutuhan keluarga, kesehatan, hingga biaya sehari-hari. Namun, satu hal penting, sampai saat ini, regulasi teknis pencairan rapel Maret 2024 masih menunggu pengesahan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai dasar eksekusi final. Jadi kesimpulannya di tahap awal ini, dasar kebijakan sudah ada. Rencana rapel memang disebutkan, namun aturan teknis pencairan masih menunggu proses formal. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas perubahan besar dalam sistem pembayaran pensiun yang juga ikut memengaruhi mekanisme rapel 2026. Jangan kemana-mana, karena bagian kedua akan membahas siapa saja yang berpotensi menerima nominal tertinggi dan bagaimana sistem barunya bekerja. Part 2. Perubahan sistem pembayaran N5, golongan tertinggi. Memasuki pembahasan berikutnya, ada satu informasi penting yang tidak boleh dilewatkan. Pemerintah berencana melakukan reformasi dalam pengelolaan dana pensiun. Selama ini, pembayaran pensiun ASN dikelola oleh PT Taspen, sementara pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri. Namun mulai 2025, pengelolaan tersebut direncanakan berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Keuangan melalui skema lembaga pengelola dana pensiun yang baru. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, serta pengawasan anggaran negara. Dengan sistem baru ini, diharapkan proses pencairan lebih terkontrol dan akuntabel. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. 5 golongan pensiunan dengan nominal tertinggi. Berdasarkan struktur gaji yang berlaku, golongan AIFA menjadi kelompok dengan nominal tertinggi. Rinciannya sebagai berikut. Golongan AIFU A, golongan AIFU B, golongan AIFU C, golongan AIFU D, golongan AIFU E, golongan AIFU E, berada di posisi paling atas dengan kisaran gaji mendekati angka 5 juta rupiah per bulan, tergantung masa kerja dan komponen tunjangan. Sementara golongan AIFU A hingga IFU D memiliki rentang berbeda sesuai masa kerja masing-masing. Perlu dipahami, perbedaan nominal ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan hasil perhitungan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja tunjangan melekat. Jadi jika ada perbedaan jumlah rapel antar pensiunan, itu sepenuhnya karena formula administratif yang memang berbeda. Yang juga penting, skema ini tidak hanya berlaku bagi pensiunan ASN sipil, tetapi juga mencakup pensiunan TNI dan Polri. Artinya,
cakupan penerimanya sangat luas dan membutuhkan kesiapan anggaran yang besar. Lalu, pertanyaannya, kapan tepatnya cair? Nah, disinilah kita masuk ke bagian ketiga yang akan membahas tanggal acuan 1 Maret 2026 dan apa saja yang harus disiapkan agar tidak terjadi hambatan pencairan. Tetap simak, karena di bagian berikutnya, kita akan bahas langkah konkret yang bisa Anda lakukan mulai sekarang. Part 3, tanggal acuan 1 Maret 2026, langkah persiapan. Dalam berbagai penjelasan kebijakan, tanggal yang sering dijadikan patokan adalah 1 Maret 2026. Untuk menghindari tafsir yang berubah-ubah, seluruh rujukan waktu dalam pembahasan ini mengacu pada tanggal tersebut. Namun, penting digarisbawahi, pelaksanaan pencairan tetap bergantung pada pengesahan peraturan pemerintah sebagai dasar hukum eksekusi. Jadi kebijakan bisa disebut final secara prinsip, tetapi implementasinya tetap menunggu dasar hukum teknis. Apa yang bisa dilakukan pensiunan sekarang? Pertama, pastikan data administrasi Anda benar dan sesuai di sistem resmi. Nominal rapel dihitung berdasarkan golongan dan masa kerja yang tercatat. Jika ada kesalahan data, bisa memengaruhi jumlah yang diterima. Kedua, pastikan rekening bank aktif karena pencairan direncanakan langsung ke rekening masing-masing penerima. Rekening tidak aktif bisa menyebabkan keterlambatan. Ketiga, gunakan kanal resmi untuk mengecek status. Jangan mudah percaya pihak yang menawarkan bantuan percepatan pencairan. Untuk ASN sipil, pengecekan bisa dilakukan melalui aplikasi resmi PT Taspen. Untuk data kepegawaian, portal Badan Kepegawaian Negara juga menjadi rujukan penting. Hindari memberikan data pribadi, nomor rekening, atau kode OTP kepada siapapun. Penipuan sering muncul saat ada isu pencairan dana besar. Jika ada ketidaksesuaian data, gunakan jalur pengaduan resmi. Klarifikasi adalah hak, bukan ancaman. Dan di bagian terakhir nanti, kita akan membahas konteks besar kebijakan ini, serta apa arti rapel bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan pensiunan. Jangan berhenti di sini. Bagian terakhir akan merangkum semuanya secara utuh dan jelas. Part 4, makna rapel and kesimpulan. Resmi rapel bukan hadiah, bukan pula bantuan sukarela. Rapel adalah konsekuensi administratif dari penyesuaian penghasilan berdasarkan regulasi resmi. Dalam kerangka kebijakan negara, rapel dan kenaikan gaji pensiunan disebut sebagai hak yang diakui secara hukum. Pemerintah bersama DPR menegaskan kebijakan ini sebagai bagian dari komitmen kesejahteraan aparatur negara yang telah mengabdi. Dari sisi fiskal, anggaran yang disiapkan bernilai besar, namun pemerintah menyebutnya sebagai investasi sosial, karena dana yang diterima pensiunan akan kembali berputar di masyarakat melalui konsumsi dan kebutuhan sehari-hari. Ada juga skema prioritas bagi pensiunan berusia lanjut, khususnya di atas 70 tahun atau yang memiliki kondisi kesehatan khusus. Monitoring dan pengawasan juga disiapkan agar tidak terjadi kesalahan transfer atau penundaan tanpa alasan jelas. Jadi, jika kita rangkum, dasar kebijakan kenaikan sudah ada melalui Perpres 79/2025. Skema rapel direncanakan cair dengan acuan Maret 2026. Nominal berbeda sesuai golongan dan masa kerja. Sistem pembayaran sedang direformasi, pelaksanaan menunggu pengesahan PP teknis. Yang terpenting sekarang adalah tetap tenang, cek data resmi, pastikan rekening aktif, dan jauhi informasi simpang siur. Hak diakui, mekanisme ada, jalur resmi tersedia, dan jika ada perkembangan terbaru soal regulasi teknis pencairan, tentu itu akan menjadi pembahasan penting berikutnya. Karena informasi resmi selalu lebih kuat daripada rumor. Sampai jumpa di update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 5. Baik, berikut part 5 dengan panjang sekitar 600 kata, tetap new style, lebih diperdalam dan ditutup dengan rehook kuat agar nyambung jika ingin lanjut ke update berikutnya. Part 5, risiko, pengawasan dan hal penting yang tidak boleh diabaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan, setelah kita membahas dasar hukum, golongan tertinggi, sistem baru pembayaran, hingga langkah persiapan administrasi, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, risiko yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengamankan hak Anda. Dalam setiap kebijakan berskala nasional, terutama yang melibatkan jutaan penerima seperti pensiunan ASN, TNI, dan Polri, selalu ada dua sisi yang harus diperhatikan, kesiapan sistem dan kesiapan penerima. Pertama, soal kesiapan sistem. Karena rencana pencairan mengacu pada 1 Maret 2026, maka seluruh infrastruktur perbankan dan sistem administrasi harus bekerja serentak. Transfer dana dalam jumlah besar membutuhkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, bank penyalur, dan sistem verifikasi data. Artinya, proses ini bukan sekadar klik kirim uang, tetapi melalui tahapan validasi berlapis. Itulah sebabnya pemerintah menekankan bahwa pencairan akan dilakukan berdasarkan data resmi yang sudah terverifikasi. Jika ada ketidaksesuaian sekecil apapun, misalnya perbedaan nama, nomor rekening tidak aktif, atau perubahan data yang belum diperbarui, maka pencairan bisa tertunda. Kedua, soal risiko kesalahan informasi. Setiap kali muncul kabar pencairan dana besar, biasanya diikuti dengan maraknya pesan berantai, tautan palsu, bahkan pihak yang mengaku bisa membantu mempercepat proses. Disinilah kewaspadaan menjadi sangat penting. Perlu ditegaskan kembali, proses rapel dilakukan melalui jalur resmi dan langsung ke rekening penerima. Tidak ada perantara pribadi, tidak ada biaya percepatan, tidak ada pengisian ulang data melalui link tidak resmi. Jika ada pihak yang meminta nomor rekening lengkap PIN atau OTP, fotokopi KTP melalui pesan pribadi biaya administrasi tertentu, maka berhenti sejenak. Jangan langsung percaya. Konfirmasi hanya melalui kanal resmi. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa nominal rapel bisa berbeda-beda. Jangan langsung panik jika mendengar orang lain menerima jumlah lebih besar, karena perhitungan didasarkan pada golongan terakhir, masa kerja tunjangan yang melekat struktur gaji sebelumnya, perbedaan nominal bukan kesalahan, melainkan hasil formula administratif yang berbeda. Hal lain yang juga sering ditanyakan adalah soal potongan. Dalam kebijakan resmi, disebutkan bahwa rapel diterima utuh, kecuali potongan pajak sesuai ketentuan hukum. Jika ada potongan di luar pajak resmi, maka penerima berhak menanyakan klarifikasi melalui jalur pengaduan resmi. Sekarang, mari kita lihat dari sisi yang lebih luas. Kebijakan rapel dan kenaikan gaji pensiunan bukan hanya soal tambahan dana. Ini adalah bentuk pengakuan negara terhadap pengabdian puluhan tahun. Dalam konteks ekonomi nasional, dana yang diterima pensiunan akan kembali berputar dalam bentuk konsumsi rumah tangga, pembelian kebutuhan pokok, biaya kesehatan, dan dukungan ekonomi keluarga. Artinya, kebijakan ini juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Namun sekali lagi, pelaksanaan teknis tetap menunggu pengesahan regulasi turunan sebagai dasar hukum final. Jadi sikap terbaik saat ini adalah pastikan data Anda benar, pastikan rekening aktif simpan dokumen penting, gunakan kanal resmi hindari rumor. Karena dalam situasi seperti ini, ketenangan adalah kekuatan. Dan sekarang pertanyaannya, apakah regulasi teknis itu akan terbit tepat waktu? Apakah ada kemungkinan percepatan sebelum Ramadan 2026? Dan bagaimana jika terjadi perubahan kebijakan fiskal? Itulah yang akan kita bahas dalam update berikutnya jika ada perkembangan resmi terbaru. Jadi, tetap pantau informasi resmi. Jangan mudah terprovokasi kabar simpang siur, dan pastikan Anda hanya percaya pada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Sampai jumpa di pembahasan lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.